Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sohibul Akli akan menjelaskan materi sistem pendidikan Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara, yang mana dosen pengampunya Bapak Hartono, Manajemen Pendidikan Islam. Pembahasan kali ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, sejarah pengembangan pesantren. Yang kedua, pesantren dan historinya. Yang ketiga, definisi pesantren. Keempat, sistem pendidikan pesantren dan tantangan modernitas. Yang kelima, eksistensi pesantren dalam pendidikan nasional. Sejarah perkembangan pesantren. Sejarah pertumbuhan masyarakat Muslim di Indonesia sangat erat hubungannya dengan sejarah pondok pesantren. Hal ini bisa dibuktikan dari zaman kerajaan Islam yang pertama di Sumatera, khususnya di Aceh, pada awal abad tahun Hijriah pertama. Setelah itu, pada kurun waktu Wali Songo sampai awal abad 20, banyak para wali dan ulama membuat desa baru yang kelak menjadi pesantren. Pada waktu itu, pesantren hanya dibuat secara sederhana, yang berupa pondok-pondok atau bangunan yang hanya terdiri dari ruang-ruang utama saja, yang tujuannya hanya untuk tempat tinggal sementara selama para santri menimba ilmu dari seorang kiai. Pesantren dan historinya. Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di negara ini. Diakui ataupun tidak, pesantren telah mendokumentasikan berbagai peristiwa sejarah bangsa Indonesia. Sejak awal penyebaran agama Islam di Indonesia, pesantren merupakan saksi utama dan ikut andil sebagai sarana islamisasi. Pendidikan pesantren memang menyimpan karakter yang cukup khas, tidak hanya dalam sistemnya tetapi juga dalam perannya. Tujuan utama pendidikan nasional menitik beratkan pada peningkatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan Islam, baik secara sosiologis maupun filosofis. Namun tujuan utama dari pendidikan nasional itu masih terbentur tembok besar bernama fakta dan realita, yang menunjukkan kualitas lulusan lembaga pendidikan masih belum mencapai tujuan utama dari pendidikan nasional. Oleh karena itu, banyak orang yang berpikir bahwa sekolah saja tidak mungkin dapat diandalkan untuk mendidik manusia secara utuh. Definisi pesantren. Kata pondok berasal dari kata funduk yang berarti hotel atau asrama, sedangkan dalam bahasa Indonesia mempunyai banyak arti. Di antaranya adalah madrasah, tempat belajar agama Islam. Sekarang lebih dikenal dengan nama pondok pesantren. Pesantren berasal dari kata santri. Kata santri yang dapat diartikan tempat santri. Kata santri berasal dari kata cantrik atau bahasa sederhananya itu mungkin yang dikembangkan oleh perguruan taman siswa dalam sistem asrama yang disebut pawiyatan. Sistem pendidikan pesantren dan tantangan modernitas. Ada salah satu ciri tradisi yang selalu dipertahankan dalam pesantren, yaitu pengajian kitab salaf atau yang lebih familiar disebut kitab kuning. Para sarjana Islam pada abad pertengahan membuat kitab itu atau yang dikenal kitab salaf, yang sampai sekarang pun pesantren juga masih rutin melakukan pengajian dengan kitab tersebut. Kitab salaf atau kitab kuning. Kitab salaf atau kitab kuning tersebut merupakan karya intelektual dan tidak bernilai harganya. Dalam kitab kuning tersebut ada dua unsur, yaitu matan dan syarah. Eksistensi pesantren dalam pendidikan nasional. Pondok pesantren sebagai subsistem pendidikan nasional di Indonesia merupakan bagian integral dari lembaga keagamaan yang secara unik memiliki potensi yang berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya. Hal tersebut dapat disimak dari uraian sebelumnya, bahwa eksistensi pondok pesantren yang menegaskan bahwa dari segi manajemen dan pengelolaannya bersentuhan langsung dengan pendekatan agama. Ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang beberapa pasalnya menekankan penyelenggaraan pendidikan keagamaan, seperti pasal 30 ayat 1 yang berbunyi,
Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan menjadi ahli ilmu agama. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan Islam yang menjadi tujuan pondok pesantren sebagaimana yang dirumuskan Ahmad Farhani, yakni tujuan utama diterapkan pendidikan Islam adalah untuk mencapai tujuan utama agar Islam itu sendiri. Karena itu, pendidikan Islam diharapkan mampu membentuk kepribadian mukmin yang patuh kepada Allah dan bertakwa kepadanya, serta beribadahnya dengan baik demi meraih kebahagiaan di akhirat dan kesejahteraan hidup di dunia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.